Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kakak akan mengabsen. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semuanya ya. Oke, masuk semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Lahab. Kakak akan menjelaskan 3 poin. Sedikit saja 3 poin. Yang pertama, kakak akan membacakan surat Al-Lahab. Dan yang kedua, kakak akan menerjemahkan surat Al-Lahab. Dan yang poin terakhir atau yang ketiga, kakak akan menjelaskan tentang isi kandungan dari surat Al-Lahab. Wah, seru sekali ya. Ayo disimak baik-baik ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kakak akan mengajak kalian untuk tepuk pecinta Al-Quran. Oke? Oke, semangat ya. Oke, ketika kakak bilang mana pecinta Quran, adik-adik bilang ini pecinta Quran. Kakak bilang lagi, yang mana? Adik-adik menjawab, yang ini. Kakak bilang, yang mana? Adik-adik bilang, yang ini. Siapa? Kakak bilang gitu ya. Kakak bilang siapa? Adik-adik bilang saya. Allahu Akbar. Bisa dimulai adik-adik? Bisa ya. Oke, kakak coba ya. 1, 2, 3. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Gimana? Tambah semangat ya belajarnya. Pastinya tambah semangat ya. Oke, selanjutnya kakak akan membacakan surah Al-Lahab pada video selanjutnya. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik membaca surat Al-Lahab, menyimak kakak membaca surat Al-Lahab, adik-adik menyimak kakak tentang menerjemahkan surat Al-Lahab. Disimak baik-baik juga ya adik-adik. Nah, selanjutnya yang ketiga, kakak akan menjelaskan tentang kandungan dari surat Al-Lahab. Nah, adik-adik juga harus menyimak dengan baik supaya adik-adik mengerti apa yang telah dijelaskan oleh kakak. Selamat menyimak adik-adik, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
fi jidha hablum mim masad. Arti dari surat Al-Lahab ayat pertama. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat kedua. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ayat ketiga. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Ayat keempat. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Ayat kelima. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal-pintal. Isi kandungan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab adalah surat yang ke-111 dan surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat yang tergolong surat Makkiyah. Nama Al-Lahab diambil dari ayat ketiga yang berarti gejolak api. Surah Al-Lahab turun sesudah surat An-Nasr. Dinamakan Al-Lahab karena di dalamnya menceritakan tentang penentangan Abu Lahab dan istrinya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dan balasan yang akan diterimanya. Kalian tahu Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nama kecil Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, antara Abu Lahab dan beliau berhubungan sangat baik. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam, Abu Lahab berbalik memusuhinya. Abu Lahab dengan berbagai cara memusuhi dan menghalang-halangi dakwah beliau. Meskipun dimusuhi dan dihalang-halangi dengan berbagai cara, namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwah Islam dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Surat Al-Lahab memberikan ancaman kepada Abu Lahab yang telah menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak, tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkan dari siksa Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala sangat panas. Begitu juga dengan istri Abu Lahab yang bernama Arwah, juga mendapat ancaman karena selalu membantu menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menyebar fitnah. Dengan demikian, orang akan membenci Nabi Muhammad SAW karena perbuatannya Abu Lahab dan istrinya Arwah.
arwah pun akan dimasukkan ke dalam api neraka yang sangat menyala-nyala bersama Abu Lahab. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk mengartikan perkata dari surat Al-Lahab agar kalian dapat memahami dan mengetahui makna perkata dari surat Al-Lahab dan bisa mengamalkannya ke semua orang. Insya Allah, amin. Sambil menonton video ini, kalian juga menirukan ya. Semoga kita dapat mengartikan dan dapat memahami isi perkata dari surat Al-Lahab. Selamat menyimak semuanya. Arti perkata ayat pertama dari surat Al-Lahab. Tabbat artinya binasa. Yada artinya kedua tangan. Abi Lahabin artinya Abu Lahab. Watab artinya dan benar-benar binasa ia atau Abu Lahab. Arti perkata ayat kedua dari surat Al-Lahab. Ma'aghna artinya tidak berfaedah. Anhu artinya baginya. Maluhu artinya hartanya. Wama artinya dan apa. Kasab artinya usaha. Arti perkata ayat ketiga dari surat Al-Lahab. Sayasla artinya kelak dia akan masuk. Naron artinya api neraka. Zatalahab artinya yang bergejolak. Arti perkata ayat keempat dari surat Al-Lahab. Wamra'atuhu artinya dan istrinya. Hammalata artinya pembawa. Al-Hatob artinya kayu bakar. Arti perkata ayat kelima dari surat Al-Lahab. Fi artinya pada. Jidiha artinya lehernya. Hablun artinya tali. Min artinya dari. Masad artinya sabut. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak tentang surat Al-Lahab. Sudah bisa dimengerti ya adik-adik semua? Semoga bermanfaat. Apa sih yang bisa kita petik dari surat Al-Lahab tersebut? Bahwasanya kita semua, kakak dan adik-adik terutama, tidak boleh mencontoh perilaku Abu Lahab dan istrinya. Apa perilakunya yang tidak boleh dicontoh? Yaitu penyebar fitnah. Oke adik-adik, jangan sekali-kali kita penyebar fitnah, baik ke orang tua, baik ke siapapun, tidak boleh untuk menyebarkan fitnah. Nah, sekian dari kakak. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.